Mmm, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaky Surantoro dengan NIM 13012012023 dari kelas IF 4407. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan laporan tugas besar saya mata kuliah jaringan komputer. Pertama itu ada tabel subnetting. Membuat tabel subnetting ini menurut saya agar kita dapat memudahkan dalam menentukan IP pada topologinya. Nah, IP saya itu saya memilih IP awalnya 192.168.3031.0 dengan prefiksnya 24. Alasan saya menggunakan prefiks 24 ini supaya saya dapat memudahkan ketika melakukan routing di Mininet. Ini ada tabel subnettingnya. Lalu bagian kedua ada topologinya. Nah, ini udah ada topologi yang sudah saya bikin, dan topologi yang saya bikin ini sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada di soal, yaitu terdiri dari 2 host dan 4 router. Nah, host 1 terhubung ke R1 dan R2, sedangkan host 2-nya terhubung ke R3 dan R4. Dalam menghubungkan antar router ini, saya menggunakan metode router statik. Lalu bagian ketiga ada implementasi. Ini implementasi yang sudah saya buat, ada codingannya. Lalu bagian keempat ada tes konektivitas. Pada tes konektivitas ini ada terbelah lagi menjadi berbagai macam. Yang pertama ada tes konektivitas jaringan antar tetangga. Lalu yang kedua ada tes konektivitas antar host H1 ping H2. Lalu yang ketiga ada tes konektivitas antar host, sama seperti bagian keduanya, ini dibalik dari H2 ping H1. Lalu yang keempat itu ada tes konektivitas dari host ke router. Dan konektivitas dari host ke router ini terbagi lagi dari ada H1 ke semua router, lalu ada H2 ke semua router. Nah, lalu yang bagian kelima itu melakukan ping dari keseluruhan host. Nah, cara untuk melakukan tes koneksi ke semua host ini yang terhubung pada menggunakan command pingle. Dan bisa dilihat dari hasil tes tersebut, semua host telah terhubung dengan keterangan 0% drop. Lalu kelima ada hasil uji threshold antar host H1. Yang pertama ada H1 threshold H2, lalu yang kedua ada H2 threshold H1. Nah, untuk menentukan jalur dari H1 ke H2 itu digunakan jalur prioritas yang kecepatannya 1 Mbps dan diperoleh IP yang dilewati yaitu 192.168.38.1, dan untuk arah sebaliknya IP yang dilewati 192.168.37.1. Lalu yang kedua ada capture paket dan generate traffic menggunakan iProof. Ini saya sudah cantumkan chapter paketnya, dan pada proses ini tuh membuka exam terhadap host atau router untuk mengeksekusi TCP dump. Dengan melakukan exam terhadap H1, lalu buat file eksekusi dengan format .pcp seperti pada gambar yang sudah saya cantumkan. Lalu pada bagian ketujuh ada hasil capture paket di Warsak. Ini sudah saya cantumkan juga hasil capture-nya. Lalu pada bagian 8 itu dilakukan improve memeriksa performance terhadap pengirim paketnya, dan dilakukan improve pada jaringan R3 ke H1 dan paket berhasil masuk ke file yang sudah dibuat pada XM H1 sebelumnya. Dan yang terakhir untuk membuka hasil capture di Warsak, dilakukan perintah Warsak min r hasil.php pada terminal baru, dan secara otomatis tampilan website-nya akan muncul. Lalu pada bagian 9 ada menetapkan buffer. Yang pertama itu ada buffer 20. Lalu yang kedua ada buffer 40. Yang ketiga itu ada buffer 60. Dan yang terakhir ada buffer 100. Lalu bagian 10 ada kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang saya dapat dalam mengerjakan tugas mata kuliah Jarkom ini, saya merujuk pada hasil analisis yang dilakukan. Jadi pengujian buffer pada setiap implementasi routing menghasilkan waktu yang kurang lebih sama. Nah, penyebabnya itu karena data paket yang diterima hanya 4, tapi perbedaan tersebut menghasilkan waktu yang berbeda. Nah, jadi semakin besar ukuran buffer, semakin lama proses penerimaan paketnya, dan juga paket loss-nya akan semakin besar. Mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.